A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kita akan menikmati perjalanan kepahlawanan dari seorang penakluk yang luar biasa perjuangannya, yaitu Jarir bin Abdullah al-Bajali. Orang-orang Bajliyin atau suku Bajilah termasuk salah satu suku yang pernah menorehkan tinta emas pada sejarah kepahlawanan Islam. Hal itu misalnya dapat kita saksikan melalui peristiwa perang Qadisiyah. Sedangkan yang dimaksud dengan Jarir bin Abdullah dari Bajilah itu adalah Jarir bin Abdullah bin Jabir. Dia berasal dari Bani Anmar bin Awas bin Amru bin Al-Ghawth al-Bajali. Sedangkan marga dia dinisbatkan kepada ibunya Bajilah. Sebenarnya para pakar nasab sendiri saling bersilang pendapat mengenai asal-usul kabilah Bajilah. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa suku tersebut berasal dari Yaman. Menurut mereka kabilah tersebut berasal dari Anmar bin Aronis bin Amru, orang terakhir yang berasal dari keturunan Azad. Namun ada juga yang berpendapat bahwa mereka adalah keturunan Nazar, yaitu Anmar bin Nazar. Namun semua pakar sejarah sepakat bahwa asal-usul kabilah ini memang dari zaman. Berangkat dari pengetahuan Jarir bin Abdullah yang cukup luas dan mendalam tentang situasi dan karakter penduduk wilayah tersebut, lantas Rasulullah SAW mengutus dia berangkat ke Yaman dengan membawa misi pembebasan sekaligus dakwah di sana. Jarir biasa dipanggil dengan Abu Amru atau kadang juga Abu Abdullah. Jarir bin Abdullah al-Bajali masuk Islam tahun ke-9 Hijriah, tahun di mana orang-orang secara berbondong-bondong datang kepada Nabi SAW untuk menyatakan keislamannya. Dan Jarir ini cukup dipercaya oleh Rasulullah sebagaimana ia ceritakan pengalamannya bersama Rasulullah SAW. Selama diriku mendampingi Rasulullah semenjak keislamanku, beliau selalu memberi senyum bila menatapku. Jarir bin Abdullah juga termasuk di antara mereka yang turut dalam misi penghancuran berhala yang menjadi sesembahan masyarakat Arab jahiliyah. Dia mendapat tugas untuk menghancurkan Zulkhalasa, yaitu berhala berwarna putih yang penuh aneka ukiran pada bagian atasnya. Bentuknya seperti seekor burung. Berhala itu terletak di wilayah yang bernama Tubalah antara Yaman dan Mekah. Kira-kira 7 malam perjalanan bila ditempuh dari Mekah. Beberapa suku mengagung-agungkan berhala tersebut serta memberi persembahan padanya seperti Bani Khatham, Bajilah, Daus dan Hamasin yang menetap tidak jauh dari Tubalah. Pada tempat di mana Zulkhalasah itu berada ada sebuah rumah suci. Pada masa jahiliyah, mereka menyebutnya dengan sebutan Ka'bah Yamaniyah, Ka'bah Utara. Jarir bin Abdullah al-Bajali bergerak menuju lokasi di mana Zulkhalasah berada. Bersamanya ada sekitar 150 tentara muslimin dari Bani Ahmas. Ia dan pasukannya lantas menghancurkan berhala dan kuil itu lalu dibakar. Setelah selesai tugas khusus tersebut, mereka pun kembali ke Mekah dalam keadaan selamat. Untuk mereka, Rasulullah SAW memohonkan kebaikan kepada Allah SWT. Selanjutnya Rasulullah mengutus kembali Jarir bin Abdullah untuk berangkat ke Yaman dengan membawa misi pembebasan serta mengajak penduduknya pada Islam. Jarir bin Abdullah pernah menjadi utusan Rasulullah untuk bertemu dengan Zilkula bin Nakur bin Habib bin Malik bin Hasan bin Tuba dan Dhi Amru dari Bani Himyar dalam misi mengajak mereka berdua masuk Islam. Mereka dan kaumnya adalah penyembah berhala Nasr. Rupanya mereka menyambut cukup positif. Mereka bersedia masuk Islam. Istri Zilkula yaitu Duraibah binti Abrahah juga turut masuk Islam. Dan tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, Jarir sedang berada di tengah-tengah mereka. Jarir memberi kabar pada
Jarir memberi kabar kepada Zi Amru tentang wafatnya Rasulullah, lalu segera kembali ke Madinah dalam keadaan dirundung duka yang mendalam, yang memenuhi relung hatinya. Sang pahlawan pembebasan. Di Madinah, Jarir radhiyallahu anhu bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sudah dibaiat menjadi khalifah kaum muslimin. Khalifah juga menginformasikan padanya tentang munculnya fenomena kemurtadan di banyak tempat sepeninggal Nabi SAW, termasuk di sebagian wilayah zaman. Tapi sebagian wilayah ini yang lain tetap konsisten berpegang teguh dengan ajaran Islam. Abu Bakar lalu menugaskan Jarir untuk kembali lagi ke Yaman. Ini dalam rangka mengokohkan kembali pertahanan iman orang-orang dari kabilah Bajilah yang selama ini masih konsisten dalam Islam. Namun, Jarir juga mendapat tugas lain, yaitu melawan arus kemurtadan yang tengah melanda Yaman. Berangkatlah Jarir menuju Yaman. Dia laksanakan apa yang telah diamanahkan oleh Khalifah Abu Bakar kepadanya. Tidak ada perlawanan yang cukup berarti, melainkan hanya dari sekelompok kecil orang. Sebagian dari para murtadin yang tetap membandel akhirnya dibunuh dan sebagian lainnya diusir. Selain mengirim Jarir, Khalifah Abu Bakar juga mengirim pasukan besar dalam misi yang lebih luas, lebih serius untuk memerangi kaum murtadin dan nabi palsu di Yaman di wilayah lainnya. Pengembangan misi yang sama, pasukan Jarir dan pasukan Muhajirin yang dikirim belakangan oleh Khalifah akhirnya bergabung menjadi satu. Saat itu kebetulan Jarir dan pasukannya sedang melaksanakan akidah pembersihan terhadap orang-orang murtad di wilayah Najran. Maka Jarir pun berperang bersama dengan para pengikutnya di bawah bendera pasukan Muhajirin. Kemenangan demi kemenangan berhasil mereka raih sehingga sampailah langkah mereka di San'a, sekarang ibu kota negara Yaman. Jarir tetap merupakan sosok yang teguh memegang akidahnya, padahal sebagian anggota kabilahnya murtad. Keteguhan akidah dan ketokohan Jarir sangat besar pengaruh dalam mengembalikan kabilah Bajilah secara total kepada Islam. Dan nyatanya itu sangat membantu kemenangan pasukan muslim secara cepat dalam memerangi pasukan separatis dan murtadin di Yaman. Menuju Syam dan Irak. Setelah menyelesaikan tugas pembersihan terhadap kelompok separatis dan murtadin, pasukan muslimin bertolak menuju Syam untuk menghadapi para tentara Bizantium. Demikian juga dengan Jarir, ia tak mau ketinggalan. Ia ikut bergabung dengan pasukan Islam di bawah pimpinan Panglima Besar Khalid bin Walid. Namun terlebih dahulu dia meminta izin pada Khalid untuk bisa bertemu dengan Khalifah Abu Bakar karena ada hal yang penting yang perlu ia sampaikan kepada Khalifah. Kepada Khalifah ia sampaikan permohonan agar kabilah Bajilah, kabilah Jarir itu dikumpulkan dalam satu wilayah tertentu. Karena selama ini mereka terpencar dan tersebar di beberapa penjuru tanah Arab. Mendengar permohonan tersebut, Khalifah Abu Bakar nampak marah seraya berkata, "Kamu lihat sendiri sibuan kita saat ini. Kita sedang menyiapkan umat Islam untuk menghadapi dua singa, yaitu kerajaan Romawi dan Persia. Lantas kamu sibukkan diri ini dengan beban yang tidak seberapa bila dibandingkan dengan perkara yang sesungguhnya yang lebih dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Sudahlah, sekarang silahkan kamu bergegas dan lekas berangkat bergabung dengan Khalid bin Walid. Sampai saatnya aku melihat apa yang akan Allah tetapkan atas kekuatan itu." Akhirnya Jarir bergerak menyusul Khalid ke Hirah. Namun di kota itu sudah berhasil dilakukan oleh pasukan Islam. Dengan demikian dia tidak turut serta dalam proses menaklukkan kota di Irak itu dan dari tangan kekuasaan bangsa Sasaniyah di Persia. Pada tahap berikutnya Khalid bin Walid bertolak meninggalkan Irak menuju Syam, dan Jarir pun turut serta dalam barisan itu. Maka dari itu dia dapat mengikuti detik-detik menentukan dalam peperangan yang dikomandani oleh Jenderal Khalid bin Walid selama perjalanan menuju ibu kota Syam, Damaskus. Ketika perang Yarmouk meletus, nama Jarir melambung karena keberanian dan kepiawaiannya bertempur sendirian. Dia memang termasuk dalam salah satu dari 100 tentara pilihan dari kalangan Muhajirin dan Ansor yang oleh Khalid bin Walid ditugaskan untuk siap berduel satu lawan satu dengan musuh. Dan Jarir selalu menang mudah dalam perang tanding itu. Khalid melakukan itu untuk melemahkan psikis orang-orang Romawi sebelum pertemuan Yarmouk itu meletus. Dari perang jembatan sampai perang Buwaid. Pada perang jembatan, sisir umat Islam mengalami kekalahan. Bahkan sang panglima Abu Ubaid bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu menemui syahidnya. Banyak sekali tentara muslim yang gugur sampai mencapai sekitar 4.000 tentara. Sebagian besar tenggelam saat menyeberangi Sungai Efrat dan sebagian lagi karena kewalahan menghadapi pasukan gajah lawan mereka. Tatkala berita ini sampai ke telinga Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia segera mengirimkan bantuan pasukan yang dipimpin oleh Munzir bin Hazzah As-Saibani. Di antara pasukan bantuan itu tergabung pula milisi dari kabilah Bajilah yang dipimpin oleh Jarir bin Abdullah.
Kepada seluruh anggota pasukan bantuan itu, Khalifah Umar berseru, "Berangkatlah kalian, bergabunglah kalian dengan pasukan Al-Muthanna di Irak." Khusus untuk seluruh milisi dari kabilah Bajilah, Khalifah Umar menetapkan bagian 4/5 ghanimah yang mereka peroleh di medan pertempuran. Melihat apa yang dilakukan oleh Bani Bajilah, milisi-milisi kabilah yang lain akhirnya secara serentak mengikuti langkah mereka, terutama yang sempat melarikan diri dari perang jembatan, lalu diikuti oleh Bani Azad, Bani Kinana, dan kabilah-kabilah lainnya. Mereka sempat bergerak menuju Irak. Pada saat meletus perang Buwaib yang terletak di seberang barat sungai Efrat, Jarir berperang di bawah komando Al-Muthanna bin Harithah As-Saibani. Perang Buwaib termasuk salah satu perang tersengit antara pasukan Islam dan Persia di Irak. Maka ketika pasukan Rusia berhasil ditaklukkan, Al-Muthanna pun berkata, "Siapa yang bersedia untuk mengusir mereka?" Menanggapi seruan panglima utamanya itu, Jarir lalu berkata pada kaumnya, "Wahai saudara-saudaraku dari Bani Bajilah, sesungguhnya kalian dan orang-orang yang menyaksikan apa yang terjadi pada hari ini dan di masa lalu adalah sama bagi kalian, antara karunia mendapat ghanimah maupun cobaan. Tidak ada salah seorang pun dari mereka yang mendapatkan bagian 4/5 dari ghanimah yang ada. Sebagaimana yang kalian dapatkan, Amirul Mukminin sudah menetapkan untuk kalian bagian 4/5 dari ghanimah perang. Tapi jangan sampai kalian lebih mendahulukan ghanimah dari tangan musuh dari apa yang telah dijanjikan oleh Islam kepada kalian. Sesungguhnya kalian sedang menunggu di antara dua kebaikan, mati syahid lalu masuk surga, ataupun ghanimah beserta surga." Setelah Bani Bajilah mendapatkan motivasi spiritual dari sang komandannya, Jarir al-Bajali, mereka bergerak untuk mengusir pasukan Persia. Jarir mengirimkan utusan pada Al-Muthanna, mengabarkan bahwasannya Bani Bajilah dalam keadaan selamat. Demikian halnya dengan para panglima perang lainnya. Mereka melakukan keadaan masing-masing, semua dalam kondisi aman. Bersama dengan itu, mereka minta izin pada Al-Muthanna untuk melangkah lebih jauh dalam agenda penaklukan pasukan Persia tersebut. Setelah dia memberi izin, mereka pun bergerak menyerang secara serentak hingga menjangkau wilayah Sabat. Kota ini diperintah dari ibu kota Persia Madain. Mereka tak takut tipu daya ataupun rintangan. Dan tatkala Al-Muthanna bersama dengan kekuatan militer bergerak menuju Azikor, dia membutuhkan bantuan. Maka Jarir selaku panglima Bani Bajilah mendapat tugas untuk berada di posisi basis pertahanan dengan tugas utama melindungi kekuatan inti militer muslimin dari tekanan pasukan elit Persia. Perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah merupakan perang yang sangat menentukan sejarah penaklukan khilafah Islam di atas wilayah Persia, khususnya di Irak. Bagi Bani Bajilah, peristiwa ini juga sangat bersejarah dalam hidup mereka. Di medan tempur sangat bersejarah dalam hidup mereka. Di medan tempur itu, di Qadisiyah, terlukis cerita indah para pahlawan mereka. Tatkala itu Sa'id bin Abi Waqqas memegang komandan tertinggi pasukan muslim yang ada di Irak, menghentikan Al-Muthanna bin Harithah yang meninggal dunia. Maka bergabunglah 2000 pahlawan Bajilah ke dalam barisan Sa'ad, sedangkan pasukan Persia dipimpin oleh jenderal utama mereka, Rustum Farrokhzad. Dan pada pertemuan yang luar biasa ini, Jarir beserta Bani Jabilah memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan kemenangan muslimin atas Persia. Di tengah-tengah peperangan, Sa'ad bin Abi Waqqas jatuh sakit. Namun untuk menjaga spirit berperang pasukan muslim, ia melarang orang-orang yang mendampinginya untuk memberitahukan kondisinya pada prajuritnya. Karena sakitnya itu pula, dia tak bisa terlibat langsung dalam pertempuran seperti yang biasa dilakukan oleh para panglima perang Arab saat itu. Ia hanya bisa memberi nasihat dan saran-saran pada sebagian pendampingnya, termasuk Jarir bin Abdullah. Para komandan tempur mengamati keadaan saat yang tak mungkin muncul di medan tempur. Abu Muhsin al-Thaqafi misalnya, dengan terbuka menerima uzur tersebut. Lantas mereka semua saling mengingatkan untuk selalu mendengar dan menaati segala instruksi dan saran yang diberikan oleh Sa'ad. Sedang Jarir malah berseru, "Aku telah berbait pada Rasulullah SAW dan untuk selalu mendengarkan taat pada siapapun yang dipilih oleh Allah menjadi pemimpin, meskipun ia seorang budak absi." Pada hari pertama perang Qadisiyah, pasukan militer Persia mengerahkan sebanyak 13 pasukan berkendaraan gajah. Sedangkan dalam satu riwayat yang lain menyebutkan ada 16 pasukan gajah. Mereka mengarahkan semua kekuatan itu terhadap batalan dari Bani Bajilah yang menjadi tulang punggung pasukan muslimin.
Strategi pasukan Persia ini sempat menggoyahkan konsentrasi dan ketegangan batalan Bajilah. Kekuatan pasukan kavaleri Bajilah porak-poranda karena kuda-kuda mereka lari ketakutan ketika bertemu dengan gajah, hingga banyak anggota pasukan gugur sebagai syahid. Untuk pasukan infanteri untung pasukan infanteri datang untuk memberikan bantuan. Saat mendengar bahaya besar sedang mengancam, batalion Bani Bajilah segera mengirimkan pasukan dari Bani Asad untuk membantu mereka. Di bawah komando Tulaihah Khuwailid Asadi, al-Asadi, mereka menyerang gajah-gajah itu secara bertubi-tubi, dan situasi menjadi benar-benar berbalik setelah bantuan tambahan pasukan datang. Kali ini dari batalion Bani Rabi'ah dari Kindah yang dikomandani oleh Asab bin Qais. Mereka berhasil menaklukkan pasukan gajah dan juga kekuatan pasukan Persia yang menopang pasukan gajah itu dari arah belakang. Semua itu diraih melalui kerja keras yang sangat heroik. Dalam pertempuran ini Bani Bajilah harus mengorbankan banyak pahlawan yang meraih syahid. Akan tetapi mereka telah menyumbangkan peran luar biasa pada pasukan muslim dalam misi menaklukkan Irak itu. Di saat itulah situasi gawat akibat serangan pasukan gajah Persia. Tepat pada malam keempat pertempuran Qadisiyah yang mereka sebut sebagai Lailatul Harir, anggota pasukan dari Bani Bajilah bersama kabilah-kabilah yang lain melancarkan serangan mematikan terhadap kekuatan militer Persia. Tapi kali tanpa minta izin lebih dahulu pada panglima tertinggi mereka, Sa'ad bin Abi Waqqas yang tengah terbaring sakit di tenda. Saat menerima alasan mereka tidak minta izin dan ia berkata dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah mereka dan berikan pada mereka pertolongan." Pada malam itu mereka berhasil membunuh tentara Persia dalam jumlah yang sangat besar. Sampai saat yang mendengar berita itu mendendangkan sebuah syair yang memuji sikap heroik Bani Bajilah. Tidak ada yang aku harapkan dan aku impikan dari Bajilah, melainkan anugerah pahala untuk mereka dari Hisab. Pasukan berkuda itu saling bertemu, maka terpukullah Persia karenanya. Gajah-gajah itu tertatih-tatih di hadapan mereka. Sungguh keagungan mereka telah teruji. Bait-bait syair di atas sebenarnya merupakan jawaban Sa'ad atas sebuah ungkapan yang diucapkan oleh Jarir. Aku adalah Jarir, gelarku Abu Amr. Sungguh Allah telah berikan pertolongannya di saat Sa'ad sedang dalam istana. Pembebasan Madain. Jarir bin Abdullah dan kabilahnya Bajilah turut dalam pertempuran untuk menaklukkan Madain, ibu kota Persia, dan juga pertempuran di Jalulah di bawah komando Hasim bin Utbah, komandan Sa'id bin Abi Waqqas. Ketika pasukan muslimin berhasil mengalahkan kekuatan militer Persia dalam perang Jalulah, Hasim segera menggabungkan anggota pasukannya dengan pasukan dari Bani Bajilah dalam jumlah yang sangat besar, yang dipimpin Jarir, sedangkan sisa pasukan lainnya yang tinggal di Jalulah sebagai basis pertahanan militer kaum muslimin. Jarir bin Abdullah bersama seluruh pasukan yang dipimpinnya berhasil memukul telak pasukan Persia di Madain, sehingga banyak tentara Persia yang ditempatkan di kota terbesar di dunia itu yang terbunuh. Banyak pula yang berusaha kabur menyelamatkan diri. Ketika terjadi perang Nahawan, Jarir tidak ketinggalan melibatkan diri. Pada saat itulah Khalifah Umar ibnu Khattab menulis sebuah pesan dalam surat yang ia kirimkan untuk komandan An-Nu'man bin Mukrin al-Mazani, yang isinya, bila terjadi sesuatu pada dirimu, maka kepemimpinan secara langsung akan dipegang oleh Huzaifah bin Al-Yaman. Dan bila Huzaifah juga gugur, maka kemudian perang akan dipimpin oleh Jarir bin Abdullah al-Bajali. Bila yang terjadi juga sesuatu pada dirinya sebagaimana yang terjadi pada saudara-saudaranya, maka kepemimpinan akan dipegang oleh Mughra bin Subah, lalu Asad bin Qais. Pesan ini menunjukkan peta strategisnya peran Jarir di dalam pandangan Khalifah Umar. Perjuangan Jarir tersebut berlanjut, menaklukkan demi menaklukkan dia ikuti, sampai pada akhirnya dia memilih Kufah sebagai tempat tinggalnya. Dia membangun sebuah rumah di wilayah yang khusus diberikan bagi Bani Bajilah. Kufah memang menjadi kota garnison militer, tempat tinggal para prajurit dari wilayah Qurun Arabia. Jarir meninggal dunia pada tahun 51 Hijrah, 671 Masehi. Sebelumnya ia memilih mengasingkan diri dari kehidupan ramai untuk menghindari badai fitnah yang memecah belah kaum muslimin. Semoga Allah SWT telah selalu memberikan kasih sayangnya pada kita semua. Sang pahlawan penakluk ini yaitu Jarir
bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.